Oke, kita lanjut nomor 11 ya. Nomor 11 ini ada dua pernyataan gitu ya. Ini mau kita cek berhubungan atau enggak, atau yang benar atau salah gitu ya. Akar mangrove diorientasi dapat berfungsi menyaring sedimen sehingga membantu mempertahankan garis pantai. Hanya betul, akar mangrove itu pohon-pohon dekat pesisir pantai ya. Itu memang membantu mempertahankan garis pantai agar nggak abrasi. Yang ditebangi itu yang bahaya, diganti batu itu nggak boleh ya, seharusnya gitu. Nomor pernyataan B, akar-akar mangrove meningkatkan salinitas air pantai. Oh enggak, salinitas itu kadar garam jadi tinggi, enggak lah ya, enggak, bukan kayak gitu. Oke, jadi benar salah berarti jawabannya C. Oke, lanjut. Nomor 12 apa ini? Berdasarkan pernyataan di atas, alternatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesenjangan lahan pertanian. Kesenjangan lahan ya, pertanian. Kita cek menghentikan alih fungsi lahan pertanian untuk apa? Iya, ini benar, harus dihentikan alih fungsi nih. Berarti yang ada satunya ya kan? Coret gampang ya. Nomor 2, menyusun kebijakan tata ruang untuk lingkungan. Iya, harus disusun. Kita masalah kan tata ruang, tata kota nggak beraturan. Sana sini jadi berserak ya. Udah, berarti 2 benar, berarti jawabannya A gitu ya. 3 sebenarnya mengenal pertanian perubahan harus terintegrasi. Masalah kita ini nggak terkonsep semua, nggak terintegrasi, jadi berserak. Tata ruang nggak terintegrasi sama yang ini sama yang itu. Ya, oke, gitu ya, jadi jawabannya A. Oke, ini ada teks pertanyaan literasinya ya. Kita langsung baca. Berdasarkan narasi di atas, pernyataan menunjukkan bahwa pluralisme berdampak positif. Pluralisme itu artinya kemajemukan ya, keberagaman. Misalnya dia lebih ke sifat agama, etnis gitu ya, agama, suku. Jadi dia banyak, plural. Itu kayak mana dampak positifnya gitu ya. Keberagaman etnis mendorong berkembangnya berbagai budaya lokal yang berkaya. Betul, perbedaan agama seringkali ini jadi negatif ya. Pluralisme eksklusif itu jadi negatif ya. Cina aja gitu ya, agama Islam aja, Kristen aja berkelompok itu jadi eksklusif namanya. Kalau nggak Islam nggak kawan gitu, kalau nggak Kristen nggak kawan, nggak Cina nggak kawan, nggak Jawa nggak kawan. Ini eksklusif namanya, kelompok dia aja, ini nggak boleh. Perbedaan latar belakang perjalanan menghambat interaksi sosial masuk, nggak nyambung sama narasi ya, berarti memang yang jawabannya yang A. Oke, nomor 14. Berdasarkan pernyataan di atas, ketepatan pengadaan sarana transportasi untuk daerah terpencil. Apa nih maksudnya? Oh nih ya, kita cek. Nomor 1, pembangunan bandara perintis daerah pegunungan untuk daerah terpencil. Iya, harusnya ya. Ini kan Pak Habibie bilang gini kan, pakai pesawat, karena Indonesia ini negara kepulauan, masa bangun kereta api. Tapi gagal ya Pak Habibie buat itu. Banyak kali yang nggak setuju. Oke, pembangunan bandara perintis di daerah betul, berarti 1 betul. Kok 1 betul, berarti C-nya isin ya kan. Kemudian pembuatan jalur kereta api nggak mungkin, inilah bisanya kita. Kalau tadi Amerika Serikat ya kan, wilayah-wilayah yang dia dataran semua itu nggak apa-apa bangun kereta api banyak-banyak. Ini awak udah Indonesia negara kepulauan yang diutamakan kereta api. Gimana menghubungkan pulau dengan pulau? Harus pakai pesawat. Jadi nomor 2 ini salah. Nomor 2 ini
salah, ya kan? Satu yang ini betul, berarti kalau 2 salah, berarti salah, berarti jawabannya B, gitu ya, jawabannya B yang betul. Pasti 5 betul juga tuh. Menyediakan transportasi sungai air. Kalau transportasi di sungai pakai daerah-daerah pedalaman harus pakai kapal apalah ya, transportasi sungai lantas sampan ya kan. Itu nomor 14, jawabannya B. Nah lanjut nomor 15. Oke, ini pernyataan yang dicek ya. Kondisi ketidakmerataan persebaran penduduk, itu kan benar atau salah. Oke, penduduk di daerah perkotaan lebih padat, iya betul, daripada desa. Jadi ya, lalu urbanisasi yang tinggi menyebabkan perbedaan pembangunan. Iya betul, urbanisasi itu pergerakan ke kota ya, ini bukan perbedaan pembangunan. Wilayah pedesaan lebih banyak banget ya, enggak lah ya kan, dia salah nih, bikin salah nih. Berarti kita cek di situ ya, ketidakmerataan penduduk tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketidakmerataan penduduk dengan kesejahteraan masyarakat tuh nggak ada pengaruhnya ya, nggak hubungannya ya. Orang kalau udah sejahtera, tergantung daerah itu ada pekerjaan atau enggak kan, itu kan. Oke. Jadi ini dia nomor berapa tadi, nomor 11 sampai 15. Oke, that's all ini. Terima kasih.